Yuk. Yuk. Oke, selamat datang teman-teman semua, para peserta diskusi Zeno pada sore hari ini. Oke, kita nanti akan mulai jam 3.45 kali ya, 4 menit lagi. Oke, di sini saya sampaikan selamat datang kepada ada Mas Albert, ada Mas Martin juga. Selamat sore Mas Martin. Sore, Bu. Oke, saya mulai ya. Selamat sore teman-teman semua. Sore ini kita akan masuk ke minggu ketiga ya, apa keempat? Ketiga kayaknya. Ketiga dari seri diskusi Zeno dalam rangka merayakan Hari Logika Sedunia. Yang kemarin dimulai dari tanggal 14. Peringatannya 14, tapi kami memulai diskusinya di tanggal 15 Januari. Sore ini kita punya satu narasumber, yaitu Muhammad Gema Maulana. Dia adalah mahasiswa S2 di Filsafat UGM, dan sejak S1 dia mendalami realisme struktural. Skripsinya menulis tentang realisme struktural dalam filsafat ilmu, dan dalam diskusi kali ini Mas Gema ini akan menceritakan macam-macam atau bentuk-bentuk strukturalisme yang terlupakan dalam sejarah filsafat barat. Judulnya The Forgotten Structuralism in History. Nanti malam kita ini adalah ada perpindahan waktu ya, yang seharusnya pada sore ini itu adalah Mas Fitri Adika, yang kebetulan karena ada halangan sehingga harus digeser waktunya, diganti Mas Gema. Oke, untuk menyingkat waktu saya langsung persilakan Mas Gema untuk open kamera dan juga open mic, dan saya persilakan juga untuk share screen. Monggo Mas Gema. Oke, halo, selamat sore. Ini harus open kamera apa enggak? Terserah, tapi kalau boleh open kamera aja biar teman-teman bisa lihat. Oke, halo, selamat sore. Sore ini saya memakai kaos Van Better dari Devepan. Oke. Pada sore hari ini, sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Taufik, saya akan membahas tentang strukturalisme saintifik. Mengapa saintifik? Karena strukturalisme yang akan saya bahas ini berada dalam domain filsafat ilmu, dan rata-rata itu berangkat dari kesuksesan ilmu sendiri. Jadi enggak dari misalkan strukturalisme Razal berangkat dari empirismenya, kemudian menaik gitu ke kesimpulan bahwa ilmu itu sukses. Strukturalisme saintifik yang akan saya bahas adalah filsuf-filsuf yang jarang dibahas atau bahkan sering dilupakan bahwa pemikiran dia adalah sebuah strukturalisme ya. Strukturalisme ini adalah menurut saya singkatnya adalah sebuah tendensi dalam suatu domain penelitian tertentu yang fokus utamanya untuk mengejar atau menginvestigasi struktur. Struktur ini dalam wacana strukturalisme dibedakan dari objek, dan strukturalisme lebih memprimasi struktur daripada objek. Gitu. Misalkan dalam suatu dot atau dalam nexus, dalam web tertentu, si titik-titiknya itu disebut relata, dan sedangkan relasinya itu disebut struktur, seperti itu.
Eh, dalam sejarahnya, strukturalisme ini dalam filsafat ilmu dibagi ke dalam, setidaknya dalam pembacaan saya itu 3 jenis. Yang pertama adalah realisme struktural epistemik yang dipertahankan oleh John Worrall, kemudian realisme struktural ontik yang dipertahankan oleh James Wadiman dan Stephen French. Perbedaan keduanya itu adalah bahwa realisme struktural epistemik menitik beratkan bahwa akses epistemik kita atau akses pengetahuan kita itu terbatas pada struktur, dan ada atau terdapat objek di balik struktur tersebut yang tidak dapat diketahui. Dualisme antara struktur dan objek ini mengingatkan saya kepada distingsi antara nomena dan fenomena dalam pemikirannya kan gitu. Misalkan fenomena itu dapat diketahui dengan pengalaman kita, sedangkan nomena itu tidak dapat diketahui. Nah, si realisme struktural ontik berangkat dari underdetermination, metafisika underdetermination atau ketidaktertentuan metafisik dalam ranah teori kuantum, bahwa objek itu tidak dapat ditentukan secara metafisik apakah dia itu objek individual atau bukan, atau objek non individual atau bukan. Jadi kita harus menyingkirkan objek itu dan kita fokus pada struktur. Jadi di sini dia beralih secara ontologis itu dari objek oriented ontologi ke struktur oriented ontologi. Kemudian yang ketiga yang tidak sempat saya baca itu strukturalisme konstruktif. Ini perubahan dari konstruktif empiricismnya Bas van Plassen. Jadi dia juga mengadopsi gagasan struktur dalam pemikirannya. Nah, yang akan saya bahas kali ini itu adalah strukturalisme yang berbeda dari ketiga hal yang saya sebutkan tadi. Misalkan nanti ada dari Pongkayer, terus Eddington, ada strukturalisme subjektifnya Eddington, kemudian ada strukturalisme Kantian yang digagas oleh N. Cassirer. Nah, beberapa proponen strukturalisme dalam filsafat ilmu adalah seperti yang saya tuliskan di sini, ada Henry Pongkayer, Pierre Duhem, Bertrand Russell, Arthur Eddington, dan seterusnya. Si strukturalisme ini di era kontemporer ya, itu biasanya dimulai dari John Worrall yang memperkenankan atau mengintroduksi realisme strukturalnya Pongkayer. Padahal dia juga berkata bahwa dia hanya mengintroduksi realisme strukturalnya Pongkayer. Cuman banyak orang-orang yang melupakan bahwa dia tuh berangkat dari Pongkayer gitu. Misalkan ini ada Elizahar, James Redman, Stephen French, Michael Redhead, Octaviano Bueno, kemudian ada Anjar Cakrapati, Tian Yu Chao, Bas Van Plassen, dan lain sebagainya. Penelitian mengenai realisme struktural biasanya dimulai dari John Worrall. Sayangnya banyak yang lupa bahwa Worrall sendiri hanya mengintroduksi realisme strukturalnya Henry Pongkayer. Sekarang masuk ke struktur. Secara informal atau secara kasar, struktur itu merupakan sistem relasi. Ini slide-nya kelihatan sepotong nggak, Pik? Iya, Gem, sepotong, Gem. Nggak apa-apa, Oke. nggak apa-apa. Lanjutin aja. Oke, secara kasar, struktur itu adalah sistem relasi. Misalkan kalau direpresentasikan secara formal itu ada S, kemudian ada U dan R. U ini adalah domain dari objek-objek, sedangkan R adalah relasi di antara objek-objek tersebut. Nah, dalam wacana strukturalisme yang akan saya bahas, pembacaan saya ada signifikansi tertentu di antara pemikiran-pemikiran tersebut. Ada kesamaan di antara pemikiran-pemikiran tersebut, yaitu teori grup. Mereka menggunakan teori grup untuk merepresentasikan relasi dan mengekspresikan struktur tertentu yang krusial bagi fisika. Mengapa fisika? Saya pikir perdebatan ini harus dibatasi dalam ranah fundamental ya. Artinya dalam ranah fundamental itu setidaknya secara saintifik itu kita mengenal ilmu fundamental itu adalah fisika, sedangkan misalkan kimia, biologi, dan seterusnya itu adalah ilmu-ilmu derivat dari ilmu fundamental tersebut. Nah, perdebatan ini ada dalam ranah fundamental. Teori grup pertama kali dikembangkan untuk menggambarkan simetri. Nah, simetri ini adalah sebuah transformasi beberapa struktur atau objek yang mana struktur dan objek tersebut tidak berubah dalam beberapa hal.
Misalkan yang terkenal itu biasanya contohnya objek-objek geometri dalam transformasi tertentu gitu, misalkan refleksi, kemudian dilation, kemudian ada rotasi dan sebagainya. Dengan teori grup ini, objek dapat diidentifikasi dalam pengertian transformatif simetri yang tetap dan tidak berubah atau namanya invarian. Ini invarian, gagasan invarian ini kayaknya sangat umum di kalangan strukturalis, jadi bukan hanya dalam struktur saintifik, mungkin nanti ada Inu dan Mas Martin yang bisa menjelaskan dalam ranah logika dan matematika. Nah, contohnya dari transformasi itu, transformasi grup adalah seperti ini, ada translasi, rotasi, dilasi, dan refleksi. Nah, ini adalah masalah teknisnya dari teori grup sih. Dari mulai teoremanya mungkin bisa dilewat. Nah, dengan teori grup ini kita mendapatkan gagasan bahwa kita memiliki varian representasi dari beberapa struktur fisikal yang ditransformasi atau diterjemahkan pada satu sama lain, dan kemudian kita memiliki keadaan invarian di bawah transformasi tertentu yang merepresentasikan state of affairs yang objektif. Jadi di sini objektivitas itu beralih dari objek ke bisa hal-hal yang lebih umum, yang lebih mencakup objek gitu. Nanti akan saya jelaskan dalam pemikiran Enskasier. Objek ditentukan oleh identifikasi invarian dengan kesesuaiannya pada transformasi yang relevan dengan konteksnya. Nah, misalnya adalah contohnya adalah representasi partikel fundamental dalam fisika, yaitu direpresentasikan sebagai fermion, contohnya elektron, kemudian boson yang contohnya foton. Nah, filsuf pertama yang akan saya bahas adalah Henry Poincaré. Poincaré, pemikiran struktur Poincaré dapat ditemukan dalam bukunya yang berjudul Science and Hypothesis yang terbit pada tahun 1905. Poincaré sendiri mengatakan bahwa ilmu mengajarkan kita sekarang sebagaimana di masa lalu, bahwa terdapat sebuah relasi sedemikian rupa di antara ini dan itu. Hanya saja sesuatu yang kemudian kita sebut gerak atau entitas lain yang kita sebut misalkan ether dan sebagainya, sekarang kita sebut listrik, atau ether itu sekarang disebut medan elektromagnetik, atau disebut dalam teori foton disebut partikel. Namun ini hanyalah nama dari kesan yang kita substitusi untuk objek real yang alam akan sembunyikan dari mata kita. Nah, relasi yang benar di antara objek real ini hanyalah satu-satunya realitas yang dapat kita akses. Berarti akses epistemi kita terbatas kepada struktur. Sedangkan di balik struktur itu ada objek yang berdiri sendiri, dia kesepian, tidak dapat dijamah oleh pengetahuan manusia. Kemudian struktur yang dia maksud adalah konsepsi struktural dari objek-objek geometri yang berganti fokus dari figur geometrikal individual ke transformasi geometrikal yang relevan dan beberapa hukum yang dapat diasosiasikan padanya. Transformasi ini seperti yang dicontohkan barusan di atas. Ini transformasi geometri. Konsep ini berkembang dari teori grup. Konsepsi ini dan perkembangan teori grup memiliki dampak signifikan pada Poincaré. Soalnya transformasi geometri tadi itu direpresentasikan secara teori grup. Kemudian ada manuver Poincaré. Meskipun kita mungkin mengintroduksi terminologi atau lebih baik disebut simbologi dari objek sebagai bagian dari representasi dari struktur yang relevan, ya seharusnya dipakai sebagai alat saja yang memperkenankan kita untuk mengkonstruksi, mengartikulasi, atau merepresentasikan struktur yang relevan secara apropriatif. Artinya di sini dia memandang ilmu itu secara, atau teori ilmu yang melibatkan unobservable entity itu sebagai alat belaka untuk kita memahami realitas objektif. Meskipun si objeknya tidak dapat diketahui, kita mendapatkan struktur. Nah, struktur ini belum saya jelaskan, dalam ilmu-ilmu itu direpresentasikan dalam rumus-rumus matematika. Si rumus matematika ini kan merepresentasikan hukum tertentu. Jadi dan hukum ini menentukan perilaku si objek itu. Jadi walaupun
si objek itu tidak dapat diketahui, kita dapat mengetahui bagaimana si objek itu berperilaku. Namun struktur ini tidak primer secara ontologis, jadi bukan fondasi secara ontologis. Kemudian filsuf selanjutnya ada Bertrand Russell. Russell ini sudah terkenal ya, pemikiran strukturalisme Russell mengacu pada bukunya yang berjudul The Analysis of Matter. Dalam buku tersebut, Russell mencoba untuk mengkonstruksi sebuah epistemologi yang cocok untuk fisika baru, yaitu teori relativitas dan teori kuantum. Sayangnya nanti kita akan lihat bahwa Russell ini sepertinya memang tidak benar-benar mengambil pelajaran dari implikasi metafisik dari teori kuantum misalkan, atau dari teori relativitas. Inti dari buku tersebut adalah teorinya yang terkenal, yaitu teori persepsi kausal, yang secara sederhana dapat dimengerti bahwa pengalaman kita yang direpresentasikan oleh persepsi secara kausal berhubungan dengan stimulus yang relevan. Persepsi kausal ini memberikan kita akses pengetahuan pada struktur stimulus. Struktur stimulus ini dalam pandangan Russell itu jadi jadi isomorfik dengan struktur abstrak yang di luar sana. Mengapa struktur abstrak? Nanti akan dijelaskan di sini, di slide ini kita dapat membuat analisis struktural, gitu misalnya proposisi elektron yang memiliki hasil sebagai berikut. Sebuah relasi tertentu, R, yang berdiri di antara peristiwa, dan ketika berdiri di antara X dan Y dapat dikatakan sebagai peristiwa dalam biografi dari elektron yang sama, berarti yang ditangkap hanyalah trajektori dari elektron tersebut. Dari sini, Russell mencoba menggantikan gagasan substantivalis tentang objek dengan ontologi berbasis peristiwa. Substantivalis ini memandang bahwa objek itu memiliki substansi tertentu yang dapat kita tangkap atau identifikasi secara acak gitu. Dan identifikasi ini tidak berdasarkan pada relasinya dengan objek yang lain. Sains kemudian berurusan dengan grup peristiwa daripada dengan sesuatu yang telah mengubah keadaan. Kemudian dia mengatakan, seperti realisme struktural epistemik lainnya, ketika kita berurusan dengan entitas yang diduga atau yang dipostulatkan oleh ilmu, kita tidak dapat mengetahui apa yang melampaui strukturnya. Kita mungkin dapat mengetahui persamaannya, atau yang tadi saya sebutkan itu persamaan matematisnya yang merepresentasikan hukum alam yang kemudian menentukan bagaimana si objek berperilaku. Struktur yang dimaksud oleh Russell adalah relasi yang isomorfik pada sebuah relasi yang terberi. Berarti struktur yang dimaksud oleh Russell adalah struktur abstrak, bukan struktur konkret. Kalau struktur konkret kan relasinya bisa ditentukan gitu, misalkan relasi aku lebih tua dari Taufik gitu, dan lain sebagainya. Sedangkan relasi abstrak itu relasi yang membandingkan terus si objek tertentu itu di antara struktur yang isomorfik di antara kedua domain yang isomorfik satu sama lain, itu relasinya itu biasanya tidak dapat ditentukan, jadi tidak ada interpretasi di antara relasi kedua tersebut. Ini mengantarkan kita pada Dirichlet view atau pandangan umum setelah implikasi teori kuantum, bahwa partikel kuantum harus dilihat sebagai sesuatu yang non-individual. Berarti objek-objek kuantum seperti partikel, subpartikel, fermion, boson, atau foton, elektron itu dilihatnya sebagai entitas yang non-individual. Para strukturalis yang berusaha mengakomodasi implikasi metafisik dari teori kuantum ini tertutupi oleh bayang-bayang Russell dan dilewati begitu saja oleh sejarah. Jadi rata-rata itu orang-orang yang mengkritik strukturalisme itu biasanya menitik beratkan ke kritik terhadap Russell. Misalkan para kritikus tersebut menyebut-nyebut atau mengakomodasi kritiknya von Neumann kepada Russell gitu, bahwa jika yang kita ketahui hanyalah struktur abstrak dari realitas objektif, maka pengetahuan ilmiah itu menjadi trivial. Ini yang kemudian disebut sebagai problem Neumann ya. Ketika kita misalkan mempelajari realitas dalam domain kuantum gitu misalkan, dan hanya struktur yang kita ketahui, kemudian si objeknya tidak diketahui. Jadi selama ini yang diketahui oleh sains itu hanya sedikit gitu.
hanya strukturnya dan objeknya tidak. Sedangkan dalam realisme struktural ontic, si struktur dan objek ini dibalik primasi ontologisnya gitu. Struktur jadi lebih primer, sedangkan objek lebih sekunder. Jadi apa yang kita ketahui atau struktur, itulah yang benar-benar ada di dunia. Jadi nggak trivial begitu saja gitu. Nah, kemudian filsuf yang akan saya bahas yang jarang dibahas oleh dalam wacana strukturalisme atau dalam tendensi strukturalisme itu, yang pertama adalah Hermann Weyl, kemudian Eugen Wigner. Mereka adalah philosopher of science, terutama philosopher of physics. Dalam keduanya ada suatu peran simetri dalam mengartikulasikan statistika kuantum secara formal yang berkelindan dengan teori grup. Teori grup ini dalam pemikiran keduanya berarti menjadi fondasi yang sangat krusial atau signifikan dalam bangunan ontologi memandang dari implikasi teori kuantum. Program Weyl gitu misalnya, yang diinisiasi oleh Hermann Weyl yang menggunakan teori grup untuk menyediakan sebuah basis formal untuk relasi penukaran Heisenberg dan juga terkait dengan uraian teoretika grup dari fondasi mekanika kuantum secara umum. Kemudian Wigner membuat program Wigner. Ia menaruh perhatian pada solusi problem dinamis dengan fokus pada invariansi situasi dan kemudian mengaplikasikan teori grup untuk konstruksi eksplanasi mekanis kuantum dari fenomena fisik. Kontribusi Wigner terhadap programnya ini adalah penekanan peran dual dari teori grup dalam fisika. Pertama adalah penegakan hukum, yaitu prinsip simetri fundamental yang membatasi hukum alam. Kedua adalah pengembangan pengaplikasian aproksimatif yang mengizinkan para fisikawan untuk mendapatkan hasil yang sulit atau bahkan mustahil untuk mendapatkan dengan cara lain jika bukan dengan teori grup. Salah satu peran teori grup adalah penegakan hukum berbasis pada prinsip simetri fundamental. Simetri yang berkelindan dengan statistika ini mengkarakterisasikan keadaan yang relevan dan dari partikel kuantum, di mana karakteristik simetri tersebut diasosiasikan dengan non-individualitas partikel. Dalam persoalan non-individualitas partikel ini terdapat sebuah alibi yang diasosiasikan dengan sebuah sifat simetri baru yang fundamental. Jadi simetri ini sangat penting dalam wacana strukturalisme. Nanti Enkasir akan membahasnya, membedakan antara pernyataan tentang penghitungan measurement, kemudian pernyataan tentang hukum, dan pernyataan tentang simetri. Pernyataan tentang simetri ini melingkupi kedua pernyataan tadi, jadi dia lebih luas. Teori grup adalah bahasa yang apropriatif untuk mengekspresi hukum kualitatif umum yang menghasilkan dunia atomik. Filsuf berikutnya adalah Arthur Eddington. Eddington mengembangkan sebuah analisis yang dia namakan analisis ketat, yang menghasilkan bahwa substansi non-struktural dieliminasi dari ontologinya untuk mempertahankan struktur relasional. Nah, bagi Eddington, struktur dunia ini terdiri dari peristiwa yang dilengkapi dengan interval di antaranya. Eddington memahami kedua hal tersebut sama fundamentalnya. Peristiwa ini dapat dipahami jika kita menganalogikannya dengan struktur, itu bisa dipahami sebagai dot atau titik-titik yang menghubungkan relasi atau interval di antaranya. Yang dapat kita tangkap hanyalah struktur grup teoritis yang relevan. Maka dari itu, Eddington memahami struktur sebagai sesuatu yang sederhana yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu eksistensi dan non-eksistensi. Ini dalam pengertian nilai eigen direpresentasikan dengan 1 dan 0, dan maka dari itu konsep struktural dari eksistensi direpresentasikan dengan simbol idempoten. Pemikirannya Eddington ini mendapatkan kritik dari seorang filsuf Inggris, yaitu Richard Braithwaite. Menurut Braithwaite, himpunan elemen dari sebuah grup itu tidak membentuk grup itu sendiri, tapi dengan kesesuaiannya pada mode kombinasi yang terberi. Contohnya bilangan, misalkan 1, 2, 3, atau 2, 2, dan 4. Jika dia dihimpun menjadi satu grup, dia harus ada
pengoperasian di situ, misalkan tambah 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi bukan hanya objek-objek dalam domainnya yang membentuk grup tersebut, tapi si pengoperasiannya itu bisa dibilang relasinya yang secara konstituen membentuk membentuk grup itu secara ontologis. Eddington kemudian membantah Braithwaite dengan argumen bahwa teori grup digunakan dalam fisika sebagai sebuah pengekspresian hubungan antara relasi dan entitas, apapun entitas itu. Penggunaan teori grup ini memperkenankan kita untuk mengabstraksikan pola atau relasi atau struktur relasi di antaranya. Kemudian identitas elemen ditentukan berdasarkan relasinya dengan struktur grup. Jadi si identitas elemen biasanya kan diidentifikasi berdasarkan secara individual gitu, dari satu-satu. Tapi kemudian si dalam strukturalismenya Eddington ini, si elemen ini diidentifikasi secara komparatif dengan relasinya dengan individu-individu yang lain. Seperti biasa ada quote-quote-nya, elemen teori grup menegaskan bahwa struktur murni yang hanya dapat dicapai dengan mempertimbangkan pola jalinan atau interweaving, yaitu pola keterkaitan relasi antara satu sama lain. Masuk ke filsuf selanjutnya atau terakhir, yaitu Ernst Cassirer. Dia adalah seorang filsuf neo-Kantian. Sebagaimana filsuf-filsuf lain yang mempunyai interpretasi Marburg School, menganggap bahwa prinsip fundamental ilmu alam teoritis mengekspresikan pola universal. Dalam bukunya yang saya baca, setidaknya yang saya baca sedikit lah, tidak baca semuanya, yaitu Determinism dan Indeterminism in Modern Physics. Dia menyimpulkan ada implikasi prinsipial dari teori kuantum yang harus diperhatikan, yang itu bukanlah kausalitas atau determinisme. Jadi biasanya kan orang-orang memandang teori kuantum itu implikasinya selalu kausalitas. Bagaimana kausalitas? Bagaimana dengan determinisme? Apakah kausalitas dan determinisme di hadapan teori kuantum itu menjadi runtuh gitu? Karena teori kuantum kan mematuhi hukum-hukum statistik gitu. Tetapi yang harus kita perhatikan itu adalah mengenai gagasan objek substansial yang harus ditinggalkan. Dari sini objektivitas akan beralih ke hukum dan simetri, bukan kepada objek itu sendiri. Peran utama yang menghendaki kita untuk membentuk konsep fundamental dari ilmu adalah fungsi yang menginstansiasikan aturan atau hukum umum yang menghubungkan semua anggota dari serialnya. Kausalitas dalam domain kuantum tidak mengacu pada objek, melainkan pada kognisi tentangnya, seperti filsuf Kantian lainnya memandang bahwa kognisi ini berperan sangat konstruktif dalam pengetahuan kita atau dalam sistem epistemik kita. Kemudian apa yang tadinya dipandang sebagai sesuatu yang konstruktif, statusnya diangkat menjadi sebuah prinsip regulatif. Dia menjelaskan ada 3 pernyataan dalam fisika yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah pernyataan hasil perhitungan. Ini menyangkut individu-individu. Kemudian pernyataan hukum-hukum. Ini menyangkut hal-hal yang melampaui individu, berarti yang umum atau yang general. Kemudian pernyataan prinsipial ini biasa diasosiasikan dengan simetri yang meliputi dunia secara universal. Struktur yang dimaksud Cassirer bukanlah struktur hierarkis, tetapi lebih mirip dengan bidang well-rounded Parmenidean. Berarti dalam pernyataan-pernyataan hasil perhitungan, pernyataan hukum-hukum dan prinsipial itu tidak ditempatkan secara hierarkis atau secara piramidal, di mana beberapa varian elemen-elemen dapat dibedakan secara logis meskipun tidak dapat dianggap sebagai eksistensi apapun yang independen satu sama lain.
tidak ada pembawa substansial dari sifat-sifat fisik, tetapi hanya koordinasi fungsional yang mana gagasan metafisik dari objek fisik pada akhirnya direduksi. Nah, kemudian terminus aquo menjadi terminus ad quem, artinya apa yang, kalau nggak salah, apa yang ada kemudian menjadi apa yang menjadi, dan batas-batasan hukum menandakan batas-batas pengetahuan objektif. Soalnya menurut Cassirer, hukum ini sangat apa ya, hukum dan simetri sangat fundamental. Jadi keberadaan suatu objek-objek, jika tidak ada hukum, itu tidak ada objek sama sekali gitu. Berarti tidak ada yang melampaui hukum gitu. Dan batas pengetahuan kita terbatas pada hukum. Pelajaran yang saya tarik, atau pelajaran moral atau pelajaran metafisik dari sedikit pembacaan saya tentang strukturalisme itu adalah bahwa relasi lebih utama secara konseptual daripada objek. Meskipun dalam wacana strukturalisme kontemporer ini bukan secara konseptual saja, tapi secara ontologis si relasi ini lebih ke lebih primer gitu. Misalkan dalam secara nomik esensialisme ya, si dalam domain kuantum lagi, misalkan si properti ini sebenarnya tidak berdiri sendiri, tapi dia berelasi dengan properti lain. Misalkan charge atau muatan dalam elektron, charge ini tidak berdiri sendiri, tapi dia berelasi dengan medan elektromagnetik. Artinya dia berhubungan dengan hukum-hukum tertentu. Kemudian si medan elektromagnetik ini berhubungan dengan hukum gerak dan hukum-hukum yang lainnya gitu. Jadi ya properti itu ditentukan secara relasional, artinya relasi lebih utama daripada objek atau lebih primer daripada objek. Kemudian lokus objektivitas berganti dari objek ke hukum dan simetri, karena dalam teori kuantum si objek ini tidak dapat ditentukan secara metafisik, kita harus berganti orientasi kita itu ke hukum dan simetri. Artinya si objektivitas dari pengetahuan kita itu tergantung pada hukum dan simetri dan bukan pada kesesuaiannya dengan objek gitu, sebagaimana dalam pengetahuan kita sehari-hari tentang objek-objek sehari-hari gitu, atau bisa dibilang objek-objek non scientific atau objek-objek non fundamental, misalkan dengan kursi, meja dan sebagainya yang tidak berperilaku seaneh dalam objek-objek teori kuantum. Sekian saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Untuk diskusi saya kembalikan kepada moderator Taufik. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Gema untuk presentasinya. Jadi Mas Gema dari sudah memberikan peringatan, meminta kita untuk mengingat kembali beberapa pemikir strukturalis yang terlupakan dalam sejarah. Oke, saya langsung lempar ke teman-teman audiens ya. Barangkali ada beberapa hal yang ingin ditanyakan atau mungkin ingin menambahkan satu dan lain hal. Monggo bisa langsung open mic atau menulis pertanyaannya di chat. Oke. Ada nggak? Oke, kalau belum ada saya coba nanya satu hal nih. Tapi mungkin ini tidak secara langsung berkaitan dengan strukturalisme ilmiah atau realisme struktural. Jadi tadi Mas Gema ketika bahas Russell begitu, saya langsung teringat ke manuver para panpsikis ketika membajak begitu strukturalisme Russell. Russell ngomong, dan termasuk juga tadi Eddington, bahwa fisika itu hanya bisa mengakses struktur, hanya bisa mendeskripsikan sifat-sifat matematis dari objek begitu, tidak pernah objeknya itu sendiri. Dan dari klaim struktural tentang fisika ini kemudian para panpsikis masuk. Oke, fisika hanya tahu tentang struktur, dan di balik struktur itu masih ada mereka menyebutnya sifat intrinsik, dan kemudian itu diklaim sebagai phenomenal property gitu, sebagai sifat-sifat fenomenal yang ada di bahkan
objek-objek partikel fundamental seperti elektron, kuark, dan semacamnya. Nah, mengingat hal itu, menurutmu mungkin nggak kita juga memahami, mengingat juga banyak sebagian filsuf memahami bahwa aspek fenomenal begitu atau kesadaran itu sebagai sebuah properti, mungkin nggak sih juga aspek mental, sifat-sifat fenomenal itu juga dipahami sebagai sebuah struktur, bukan sebagai sifat intrinsik dari satu objek misalnya, enggak, tapi sebagai struktur juga begitu, yang itu bisa tergambar dalam persamaan matematis misalnya. Menurutmu bisa nggak gitu, Bung? Apa sih, panpsikisme ini kan mengklaim bahwa consciousness atau fenomena mental ini sebagai suatu properti intrinsik kan, gitu ya. Nah, sedangkan dalam strukturalisme tidak ada yang namanya properti intrinsik, jadi secara selalu relasional gitu. Misalnya, nah ya, kalau misalnya nanti klaim strukturalisme benar, terus mungkin nggak orang yang ingin mempertahankan keberadaan aspek mental itu kemudian itu juga menganggap mental property itu sebagai struktur, bukan lagi intrinsik, begitu maksud begitu? Gimana ya? Aku menganggapnya OSR ini kan sebagai metafisika yang benar-benar mengambil implikasi dari sains kontemporer ya. Berarti jika kita ingin mengetahui suatu metafisika tertentu, ya bacalah fisika gitu, misalkan secara detail gitu. Maka kamu akan tahu gambaran metafisik apa seperti dunia gitu. Sedangkan kalau itu titik berangkatnya berarti dari kesuksesan sains. Sedangkan si panpsikisme itu menurutku berangkatnya dari skeptisisme terhadap sains itu sendiri gitu. Jadi tidak benar-benar mengadopsi implikasi sains yang sangat ketat gitu menurutku. Intinya di situ sih. Oke. Oke, ada pertanyaan lain? Mas Ainu mungkin? Halo Gem, kedengeran kan ya? Kedengeran, oke. Oke, aku mau nanya dong Gem, klarifikasi aja. Soal tadi kan ngejelasin tuh soal masalahnya Russell yang di konfrontasi soal problem Newman. Terus aku tertarik soal jawabanmu itu dengan menggeser komitmennya dengan dari realisme berorientasi epistemik ke ontologis itu bisa menyelesaikan persoalan problem Newman. Bisa dielaborasi lebih jauh nggak? Kenapa dengan pergeseran komitmen itu bisa otomatis menghindari trivialitas ya ilmu-ilmu. Oke, bentar. Gimana ya aku mikirnya? RSO kan titik beratnya berbeda dengan strukturalisme Russell. RSO berangkatnya tentu saja dari implikasi teori kuantum, dan Russell berangkatnya dari empirismenya itu sendiri, dari epistemologinya tentang stimulus dan kemudian persepsi. Nah, di realisme struktural epistemik, si struktur ini diasumsikan setidaknya pada tataran pertama gitu dalam ilmu, pada secara first order diasumsikan secara metafisik bahwa struktur ini lebih sekunder daripada objek gitu. Sedangkan dalam RSO, karena dia itu tidak dibatasi oleh asumsi metafisik bahwa si objek ini berada pada tataran pertama si objek ini tidak diasumsikan sebagai sesuatu yang primer secara ontologis, dia bisa naik, berarti dia melakukan meta analisis
bisa disebut ke ranah metateoretik gitu, bahwa si objek, bentar dulu, secara metafisik nih, jika melihat teori kuantum itu secara metafisik, misalkan ada metaphysical underdetermination gitu, atau ketertentuan metafisik yang tidak bisa menentukan apakah suatu objek itu individual atau enggak. Nah, si Bas Person, seorang empiricist, dia menganggap bahwa kita harus mengatakan goodbye terhadap metafisik itu. Soalnya kita tidak bisa menentukan ini, si objek ini aja metafisikanya itu tidak bisa ditentukan, kenapa kita harus ribut-ribut soal metafisik gitu. Nah, si RSO ini enggak. Ternyata struktur nih yang lebih fundamental daripada objek nih. Berarti pengetahuan kita tentang struktur setidaknya dalam ranah ilmu-ilmu fundamental ya, bukan dalam logika atau matematika gitu, atau bukan dalam ilmu-ilmu biologi ataupun kimia. Menurut saya perdebatan ini berada dalam ranah ilmu-ilmu fundamental, bahwa struktur itu lebih primer secara ontologis. Seperti itu. Apakah menjawab, Danu? Coba. Enggak menjawab. Soalnya pertanyaanku maksudnya apa yang dimaksud dengan trivialitas. Bagaimana dengan pergeseran komitmen itu bisa menghindari persoalan soal ketika perbandingan di antara dua teori yang sama yang diandaikan memiliki dua properti struktural yang sama itu bisa dikategorikan sebagai teori yang sama kayak gitu. Enggak, perbandingan itu kan yang ditangkap oleh Russell gini kan. Jika ilmu itu yang ditangkap oleh Newman, jika ilmu itu hanya menangkap struktur abstrak dari dunia gitu, berarti dia trivial banget gitu. Soalnya ada objek-objek lain gitu yang tidak bisa ditangkap oleh ilmu itu sendiri. Nah, soalnya dalam RSO, komitmen metafisik itu dibalik. Yang aku jelasin tadi, seperti itu. Masih belum menjawab nih? Bisa dielaborasi lebih jauh nggak sih yang diasumsikan sebagai trivial tadi itu apa? Kalau dari klaimmu gimana? Gini misalkan, kalau misalkan kita mendapatkan dari sains gitu, mendapatkan perhitungan doang dari suatu objek gitu, perhitungan matematis doang, kita tidak bisa memahami bagaimana si objek itu berperilaku, memahami bagaimana hukum yang menaungi objek tersebut mengatur perilaku tersebut, kemudian bagaimana di atasnya gitu yang lebih universal, misalkan simetri itu berperilaku, dan kita hanya mendapatkan kardinalitas dari objek gitu, misalkan besaran objek doang, perhitungan objek doang, maka sains itu kan jadi trivial. Seperti itu yang aku maksud trivialitas. Aku gak tahu trivialitas di logika kayak atau matematika kayak gimana, mungkin bisa dielaborasi di situnya, no? Gimana, Nu? Skip yang lain dulu. Ntar aku Oke. Monggo teman-teman. Mas Martin mungkin mau menyampaikan pertanyaan atau beberapa tambahan. Mungkin dikit ya. Ya, monggo. Soal ini mungkin yang tadi tuh yang soal problem Newman itu ini kan ya, mirip modelnya, mungkin yang dimaksud trivial tadi itu kayak ini kali, yang apa, kalau nggak salah itu apa, yang net block ya, China brain itu loh, yang bayangkan satu negara Cina itu setiap orang berpikir gitu ya. Nah, maka apakah keseluruhannya itu membentuk suatu kesadaran atau enggak gitu. Menurut dia enggak tuh, karena kan ini cuman ya sama strukturnya sama otak ya, setiap orang berpikir seperti sinaps gitu kan. Tapi kan adanya objek-objek itu yang berada dalam konfigurasi tertentu, relasi tertentu yang isomorfik dengan otak, katakanlah begitu, tetap tidak menghasilkan satu yang disebut sebagai kesadaran gitu. Nah, mungkin itu ya yang maksudnya yang dimaksud trivial dalam Newman itu, kita bisa membuat banyak banget struktur yang isomorfis dengan yang digambarkan di dalam ilmu-ilmu, tetapi sebetulnya itu tidak menggambarkan realitas objek yang spesifik itu gitu. Misalnya teori tentang elektron atau apa gitu, karena banyak yang konfigurasi sifat-sifat itu, struktur itu juga bisa direalisasikan oleh hal yang lain, dan itu bukan merupakan bagian dari si si elektron itu dan seterusnya. Jadi
Mungkin itu ya tadi ya yang dimaksud sama trivial sama gemak itu ya. Mau mengklarifikasi aja sih, yang dimaksud itu bukan sih? Oke, Iya. gimana tuh? Ya kayaknya gitu Mas Martin. Oke, Inu ada tambahan nggak? Atau ada tanggapan setelah Ini sama mendengar penjelasan Mas Martin? multiple realizability soal masalah seandainya kita bisa mengkonstruksikan kayak otak silikon sama otak organik gitu, terus di mana keduanya tuh memiliki mekanisme yang sama, apakah keduanya dapat dinyatakan analog? Kayak gitu nggak, Gem? Gimana no? Oh ya, dalam Seandainya ada kayak problem multiple realizability nggak? Kayak misalnya kita bisa mengkonstruksikan otak silikon misalnya yang dia memiliki mekanisme yang sama seperti bagaimana otak organik. Terus dia dapat digunakan untuk berpikir kayak gitu. aku nggak tahu ya masalah problem realizability, mungkin ini ada di ranahnya Taufik nih, masalah filosofi online. Itu aja sih Nur. Mana Taufik? Oke, ya aku juga nggak nangkap yang dimaksud gemat trivial itu seperti apa. Cuman kan kalau multiple realizability itu kan argumennya fungsionalis ya, bahwa sejauh strukturnya isomorfis dengan otak, maka sejauh itu dia punya kesamaan dengan otak. Kita bisa mengatakan bahwa otak yang dibuat dari silikon itu sama sepenuhnya dengan otak yang yang terdiri dari sel-sel neuron begitu. Karena cara begitu strukturnya sama ya dia bekerja dengan cara yang sama juga begitu kan. Kesadaran itu tidak lebih dari sekedar bagaimana cara otak bekerja dan bereaksi, merespon stimulus dan seterusnya gitu aja. Dan di situ justru menolak, entah ya, tapi di situ justru argumennya kan justru menolak sesuatu yang intrinsik, sesuatu yang esensial di dalam entah apapun itu begitu. Karena apapun bisa di-realize, bisa diwujudkan oleh sesuatu yang lain begitu. Tidak harus selalu ada sesuatu yang esensial untuk mewujudkan sesuatu. Itu sih. Tapi entah agak saya belum nangkap juga tadi yang dalam konteks trivial itu. Gimana, Gemah, ada klarifikasi nggak untuk masalah tadi yang ditanyakan Inu? Digeser ke soal yang argumennya netblock tadi, terus dengan tadi itu seandainya kalau misalnya kita menggeserkan komitmennya itu ke realisme struktural ontik, kira-kira dari menurut Gemma sendiri kenapa itu bisa menyelesaikan persoalan trivialitas? Apa ya? Jadi kan kritiknya itu terhadap Russell tuh setidaknya dalam bangunan objek oriented ontologi gitu. Soalnya kan objek lebih fundamental daripada struktur. Nah, pengetahuan kita, maaf saya mengulang-ulang terus, pengetahuan kita tentang struktur itu selalu trivial, pengetahuan kita struktur. Soalnya struktur yang dianggap oleh si Russell itu abstrak. Dan yang abstrak ini biasanya diasosiasikan dengan bukan dunia empiris gitu. Sedangkan sains itu selalu berurusan dengan dunia empiris. Nah, jadi pengetahuan sains jika demikian itu trivial gitu. Soalnya tidak menangkap hal yang empiris gitu misalkan. Oh iya. Sesuatu yang merepresentasikan hal yang empiris gitu misalnya. Seperti itu trivialitas yang aku maksud sini. Oke, ya, nangkap sih. Gimana, Nu? Oke, tadi kan pengetahuan terhadap sains sudah diartikan abstrak. Abstrak di sini itu abstrak dalam arti dikontekstualisasi, modelisasi, atau abstrak dalam artian gimana ya? Abstrak dalam artian yang tidak berada dalam ruang waktu. Abstrak dalam artian lawan dari konkret. Oke. Dia tidak memiliki daya kausal gitu, atau dia tidak menempati ruang tertentu, tidak menempati waktu tertentu, seperti itu. Oke. Thank you, Gam. Oke.
Oke. Gimana? Ada pertanyaan lain? Bung Gema, Ya, mungkin ini pengen klarifikasi aja nih. Mungkin yang dimaksud dengan yang trivial tadi itu ya. Ya. Apa bisa dibilang trivial itu maksudnya tidak ada hubungan dengan mental state gitu. Maksudnya trivial itu ya soal fenomena itu sendiri tanpa kita tanpa ada perwujudan yang misalkan lewat indrawi kita. Apakah ada hubungannya dengan seperti itu, Bung Gema? hmm, enggak sih Mas. Apa ya? Enggak ya? Aku sulit menemukan koneksinya antara trivialitas dan permasalahan indera kita. Tapi kalau misalkan ya misalkan ilmu itu hanya menyuguhkan kita pengetahuan observatif gitu, misalkan pengetahuan yang teramati gitu, dan hal itu menyangkut dengan indera-indera kita, dan yang trivial itu yang enggak menyangkut dengan indera-indera kita, seperti itu bukan sih Mas maksud pertanyaannya? Ya kurang lebih sih, kurang lebih. Gimana ya, apa sudah saya jauh sih tadi soal trivialitas itu Mas, jadi saya takut hanya mengulang-ulangi saja apa yang sudah saya bicarakan. Oh iya, oke deh, maaf ya, nggak apa-apa, lanjut aja kalau gitu. Mungkin bisa digeser ke pertanyaan lain Mas Albert. Nggak ada dulu sih, nggak ada dulu. Oke. Makasih Mas Albert. Ada lagi nggak? Aku coba nanya satu lagi deh, Gem. Ya. Apakah realisme struktural atau strukturalisme ilmiah ini selalu mengandaikan bahwa yang fundamental itu selalu di level mikro? Partikel fundamental itulah yang fundamental begitu. Enggak, Pik. Kesini di wacana kontemporernya sih banyak yang mengadopsi bahwa yang fundamental itu yang secara keseluruhan gitu, misalkan kosmos secara keseluruhan. Jadi kayak Schaffer itu ya? Iya, Schaffer. Oke. Itu bisa dielaborasi lagi nggak gimana pertentangan antara yang mempostulatkan yang fundamental itu ada yang di level mikro dan yang di level kosmos begitu. Nanti ada nuansa khusus nggak di dalam strukturalisme dalam memilih dua hal itu? Ya, ada nuansa khususnya yaitu yang utamanya itu di ranah merologi. Nah, sayangnya ranah ini mungkin bukan di ranah yang dipelajari oleh saya sih. Soalnya merologi kan di filsafat ilmu cuma dijadikan sebagai tools gitu. Logika itu cuma dijadikan sebagai tools untuk mengelaborasi implikasi metafisik dari suatu ilmu. Nah, dalam perdebatan merologi setahu saya sih, mungkin apa yang saya sampaikan ini dangkal. Misalkan ada perdebatan bahwa suatu komposisi individual itu lebih fundamental daripada suatu keseluruhan, dan sedangkan yang keseluruhan itu lebih fundamental daripada objek-objek individual tadi. Nah, si Schaffer ini dia ingin membawa monisme struktural secara keseluruhan gitu, bahwa yang keseluruhan yang satu ini, yang monistik keseluruhan ini tuh lebih fundamental daripada bagian-bagiannya gitu yang plural. Nangkep gak, Fik? Aduh, sorry. Ya, nangkap. Itu nanti ada implikasi ke konsep strukturnya nggak, Gem? Begitu misalnya para strukturalis itu mengadopsi monisme prioritas. Mungkin sih, tapi aku belum baca lebih lanjut sih. Soalnya aku juga ini cuma nonton video si Schaffer, belum ada bacaan-bacaannya lebih lanjut. Cuma nonton kuliahnya saja di simposium tentang tentang structure of reality dan reality of structure. Bisa dilihat di YouTube kuliahnya. Oke, makasih, Gem. Ada lagi nggak, teman-teman? Nambah dikit, nanya dikit dong. Monggo. Ya,
Ini kan waktu itu tempo hari sempat kamu presentasi soal itu kan si siapa? James Ladyboy itu kan, siapa? James Ladyman. Jadi Itu dia kan ini kan maksudnya realisme OSR-nya dia itu kalau dia akhirnya menganggap bahwa struktur adalah yang paling fundamental, relasi dan seterusnya. Nah, struktur ini kan digambarkan di dalam rumus-rumus matematika ya. Misalnya kayak persamaan Dirac untuk elektron. Jadi yang disebut elektron tidak lain daripada persamaan Dirac. Nah, berarti jadi matematis dong kalau gitu. Jadi bukannya itu jadi seperti yang dituduhkan di awal ya. Jadi trivial gitu. Bahwa segala sesuatunya adalah hal-hal yang abstrak pada akhirnya, bukan hal yang konkret seperti objek gitu. Gimana, Gem? Ya di situ aku juga mendapatkan masalah sih, Mas Martin. Aku juga belum menemukan masalahnya lebih lanjut, bagaimana membedakan antara di dalam sains akhirnya bagaimana kita pada akhirnya gitu. Soalnya kan pada akhirnya jika dilihat-lihat itu bertentangan dengan apa yang diklaim oleh Ladiman dengan trivialitas tadi gitu. Soalnya jika kita melihat ilmu fundamental, semakin fundamental malah semakin abstrak gitu. Semakin misalkan dalam teori-teori kuantum, dalam teori relativitas umum, dalam medan kuantum juga itu apa ya, si objek-objeknya malah bertingkah semakin abstrak gitu. Kita melihatnya malah yang menemukan di situ malah yang ada adalah entitas-entitas abstrak gitu. Padahal kan kalau yang kau bilang tadi kan trivial itu adalah ketika objek sains itu adalah yang abstrak ya, yang lawan dari yang konkret tadi kan. Nah, berarti jangan-jangan ada yang salah dengan definisi trivial di sini gitu loh. Karena kalau matematika kan juga pasti nggak mau dong dibilang penyelidikannya semua yang dihasilkan selama ini teoremanya tuh semuanya trivial karena tidak konkret kan. Padahal kalau misalnya 2 sama dengan 2 itu mungkin trivial ya, tapi kalau misalnya bilangan apa namanya terdapat bilangan bulat genap lebih besar dari 2 yang merupakan penjumlahan dari dua bilangan prima gitu, bahwa akan selalu ada bilangan semacam itu kan sesuatu yang mau kita bilang trivial apa enggak kan agak susah kan. Itu kan konjektur Goldbach ya, sampai sekarang nggak ada buktinya kan. Berarti kalau matematika padahal matematika dibangun dari proposisi-proposisi yang bisa dibilang trivial karena mengekuivalensikan dua hal yang memang sama kan intensinya kan. 2 sama dengan 2, P adalah P ekuivalen dengan P gitu. Nah, berarti kalau gitu keseluruhan bangunan matematika jadi trivial dong kalau pakai kriteria trivial kayak tadi itu. Iya, mungkin saya yang salah memahami sih Mas Martin. Tapi yang trivialitas yang saya pahami setidaknya dalam wacana filsafat ilmu, bukan dalam wacana filsafat logika atau matematika ya seperti itu sih. Tapi mungkin salah juga saya dalam memahami. Terima kasih atas masukannya Mas Martin. Mungkin nanti akan jadi catatan saya untuk dalam Sip. Ya. Thank you. Oke, thank you. Oke, gimana teman-teman? Ini di sini juga ada Mas Ahnaf nih. Ada yang Halo. Mas Sosi. Lanjut dulu. Oke. Mana Sos? Oit. Ada komentar nggak? Tapi ya agak jauh sih, jadi mohon maaf ya, mungkin dijawab seadanya juga fine aja. Oke. Masalah yang kemarin kalau gue masalah pendekatan induktif ini, ingat gak waktu akhir-akhir ini tuh ada breakthrough di fisika masalah neutrino? Enggak, apaan sih? Gak ada video, gak bos, gak usah layarnya rusak. Penemuan neutrino yang salah satunya itu dibuktikan dengan argumen statistika masalah 5 sigma itu. Ingat gak, Gem? Enggak, Gem. Gimana tuh? Yang baru-baru ini kok, Gem. Yang mereka akhirnya nemuin bahwa neutrino ini nih, jadi dalam model kuantum ini ditemukan bahwa ada beberapa ekstensi dari model kuantum yang
ini belum terbuktikan ya. Ada string misalnya salah satunya terus supersimetri kan. Eh, Nah, sampai poin itu terus penemuan ini terjadi, itu terlihat bahwa neutrino ini nih di tempat apa sebutnya behave, perilakunya itu bisa ditempatkan dalam supersimetri. Jadi menguatkan bahwa ada model ekstensi modelnya bentuknya supersimetri bukan string atau multiverse. Yang apa namanya? Yang dalam datanya itu tuh terlihat dari 5 sigma. Poin-poinnya nih di dalam argumen ilmiahnya bahwa kemungkinan untuk terjadi sampai ke tahap 5 sigma. Sigma ini menandakan ininya ya, wave strength-nya, kekuatan gelombangnya. Itu tuh hanya terjadi dalam berapa juta gitu, saya lupa tepatnya. Kayak anggap 5 juta deh. Dalam 1 dari 5 juta itu hanya kemungkinan terjadinya hanya segitu dan terjadi. Jadi akhirnya bisa diterima setidaknya sampai saat ini diterima bahwa supersimetri itu diterima. Nah, yang saya tanyakan korelasinya sama diskusi kali ini. Jadi kan di situ ada terlihat ya bahwa model itu diarahkan. Saya punya kata-kata yang lebih baik. Jadi ada kecocokan model yang jadi prerequisite dari percobaan, dan begitu itu terjadi itu bisa diarahkan ke sana. Maksud saya di sini bahwa realitas ini akhirnya berkoresponden. Kita menentukan realitas berdasarkan model yang ditentukan sebelumnya. Nah, kalau dalam strukturalis yang pembahasan kali ini, Mas Gema memahaminya seperti apa? Kalau misalnya ternyata ada skop-skop, ada lingkup-lingkup yang memang di luar dari model tersebut yang sayangnya tidak bisa dikonfirmasi karena posisinya percobaan tersebut sudah diasumsikan dari awal. Walaupun hanya berdasarkan statistika semata, tapi statistikanya ini tidak memungkinkan adanya kejadian di luar tersebut. Jadi poin saya dalam strukturalis scientific strukturalisme ini, Mas Gema melihat tendensi dari statistik result itu seperti apa? Apakah itu membatasi atau itu malah jadi poin ya memang? Ya, jawab gimana Mas? Oh, berat banget Sos pertanyaannya, Sos. Aku cerna dulu ya bentar. Teng. Sorry. Gimana Sos? Dalam strukturalisme ini kan biasanya ini kan dalam memandang teori dan model ya. Posisinya berarti ini masalah representasi ilmiah atau scientific representation. Nah, si strukturalisme ini mengadopsi semantic view yang menganggap bahwa teori itu adalah kumpulan model, sehingga dalam pandangan synthetic view kan model ini dipandang sebagai sesuatu yang justru membelokkan kita dari realitas kan. Artinya yang kita tangkap cuma model doang, model ini, model itu gitu dalam suatu teori-teori ilmiah. Dalam semantic view justru enggak, si model ini menjadi suatu tools kita atau yang menghubungkan teori dengan realitas melalui model, meskipun relasinya bukan korespondensi tapi representasional. Kalau korespondensi kan kita dari teori A gitu misalkan mengacu kepada objek yang bernama A gitu misalnya. Kalau representasional itu biasanya dari teori turun ke model, kemudian model ini kan ada model abstrak, kemudian ada model konkret. Nah, si model konkret ini model data bisa dibilang seperti itu. Dari data kemudian ke observasi gitu. Jadi ada tingkatan yang tidak begitu saja dari teori yang langsung menuju kepada realitas. Nah, menurutku karena aku gak paham tadi soal model neutrino itu gimana, aku cuma bisa menjawab bahwa model itu tidak membelokkan pengetahuan kita gitu loh, dari
dari apa ya, dari realitas. Justru si model ini berperan sangat penting. Itu poinnya di model ini berperan sangat penting dalam bangunan epistemik kita gitu. Itu sih yang bisa aku tangkap dan aku jawab, Sos. Gimana, Sos? Oke, berarti di sini kamu mengafirmasi bahwa tendensi statistik itu tuh sebagai non apa ya, non itu batasannya ditentukan bukan berdasarkan observasi tapi berdasarkan kognitif. Maksudnya di sini itu konsisten gak sama teori sebelumnya kayak begitu berarti. Jadi kalau ada kejadian di mana percobaan itu dilakukan lagi terus nanti terjadi yang di luar, bukan di luar statistik semata tapi memang nggak pernah masuk ke dalam model tersebut, jadi kayak tiba-tiba meledak gitu misal kotaknya pas mereka ngelakuin itu kan beneran di luar bayangan mereka ya. Nah itu berarti nggak berkorelasi, hasil tersebut berarti tidak bisa dijadikan fondasi pengetahuan terhadap sistem tersebut karena sekali lagi itu di luar Model. tendensi statistik. Iya, model. Gimana menurut teman? Gimana ya? Menurutku pengetahuan kita itu aproksimatif sih, Sos. Jadi misalkan jika dalam model sebelumnya kita gagal, dalam model selanjutnya aku pikir kita akan lebih mendekati apa yang ada di luar sana gitu. Apa yang menjadi domain objek penelitian kita atau penelusuran kita terhadap realitas gitu loh. Oke, dicerna dulu deh. Kita mencerna dulu. Oke, lanjut aja dulu Mas Taufik. Oke, makasih Mas Sosi. Aku mau klarifikasi, apakah realisme struktural ini dengan mengatakan bahwa yang bisa kita ketahui hanya struktur atau bahkan lebih radikal lagi bahwa yang ada hanya struktur, itu punya implikasi bahwa sains itu sebenarnya nggak perlu amat untuk bersifat empiris begitu? Enggak sih, menurutku justru masalah empiris ini niscaya menurutku bagi sains tuh, tapi sains kan nggak selalu apa ya, mungkin ini berlawanan trivialitas tadi. Ini juga baru dapat insight dari barusan yang dikatakan oleh Martin. Sains itu kan melibatkan entitas unobservational yang tidak empiris gitu. Tapi si entitas ini selalu direpresentasikan secara matematis. Artinya pengetahuan kita itu selalu agak gimana sih tadi pertanyaan. Jadi kalau misalnya benar bahwa yang bisa kita ketahui hanya struktur atau bahkan yang ada hanya struktur, tidak ada objek, apakah itu punya implikasi bahwa sains itu sebenarnya tidak perlu amat untuk bersifat empiris begitu, untuk melakukan empirical observation itu nggak perlu amat karena toh struktur bisa nanti direpresentasikan dalam bentuk formulasi matematis begitu. Menurutku sih masih perlu sih empiris. Kita kan mencoba membuat eksperimen untuk menguji model-model tertentu yang ya memang direpresentasikan secara abstrak, meskipun di luar sana itu tidak niscaya abstrak itu dunia kita, tapi dengan tools matematika itu yang abstrak itu, tools sebagai tools, bukan berarti bahwa aku mengatakan bahwa dunia ini matematis ya, bersifat matematis kayak dalam Parmenidian atau Platonism. Jadi ya menurutku observasi empiris itu masih perlu sih.
dan impact-nya itu menurutku benar-benar krusial gitu. Aku masih ingat kuliah dari Ibu Kalina Supeli yang di Filsafat UGM bahwa model suatu atom pada zaman dulu itu yang misalkan kita anggap bahwa itu unobservable, bahwa hal itu enggak, bahwa hal itu abstrak, bahwa hal itu tidak apa ya, tidak berkorespon dengan realitas gitu. Pada akhirnya hal itu seperti yang dikatakan Sosi tadi meledak gitu di Hiroshima. Jadi implikasinya itu setidaknya secara moral itu benar-benar, atau ya bukan secara moral juga sih, tapi secara apa ya, secara kebenaran juga hal itu benar-benar krusial sih. Menurutku gitu sih. Oke, jadi metode observasi empiris itu masih tetap niscaya gitulah dalam sains, meskipun objeknya itu tetap objek kajiannya itu cuma struktur gitu, Bung. Iya, soalnya struktur di sini kan mengatur objek-objek tertentu kan, mengatur perilaku objek-objek tertentu. Soalnya ini direpresentasikan secara hukum gitu. Merepresentasikan hukum dari suatu objek gitu. Oke, thank you, Gem. Oke, sama-sama. Gimana teman-teman yang lain? Ini sudah dapat pertanyaan baru belum? Lanjutannya yang trivialitas tadi. Oke, ada Mas Autonel Muter nih. Ada pertanyaan nggak, Bung? Oke. Gimana, Gem? Kamu udah punya insight baru belum untuk yang pertanyaan Sosi tadi? Ada tanggapan baru belum? Belum ya, baik. Oke. Aku nanya lagi deh, Gem. Ya. Apa ini ke struktural yang ontik gitu ya? Dia menilai keberadaan itu dengan kategori apa sih, Gem? Apakah biasanya kan sesuatu dikatakan ada jika misalnya dia punya daya kausal atau apa? Nah, untuk yang struktural ontik ini kategori keberadaannya kayak mana sehingga dia sampai pada kesimpulan bahwa yang ada itu cuma struktur begitu? Aku belum sampai ke situ sih, Pik. Apa ya? Jadi dia tuh, maaf aku ngulang-ulang lagi. Jadi dia tuh berangkatnya dari kesuksesan ilmu kan. Jadi bisa dibilang premisnya ya ilmu secara empiris sukses dalam memberi eksplanasi tertentu tentang objek-objek atau tentang struktur tertentu. Nah, dari kesuksesan tersebut kita dapat mengklaim bahwa yang ada itu yang disebut oleh kesuksesan ilmu itu sendiri. Jadi nggak menentukan dalam bangunan metafisiknya, misalkan yang daya kausal yang real itu yang memiliki daya kausal, atau yang real itu yang memiliki properti tertentu gitu misalkan, enggak. Terus kita naik ke contoh-contohnya ada di sains gitu, enggak. Jadi si RSO ini berangkat dari jika melihat fenomena ini dalam sains, oh iya ada fenomena misalkan bahwa struktur itu dalam ranah kuantum itu lebih fundamental, kemudian kita dari situlah menyimpulkan bahwa secara metafisik bahwa hal itu ada gitu sih. Oke. Apa ya, inferensinya seperti itu. Tapi ada problem ya, Fik ya? Gimana, Mas?
Kayaknya kalau definisi strukturnya kayak gitu, berarti kan ada struktur yang misalnya inkonsisten gitu tuh, berarti juga dianggap ada juga dong, Gem, kalau gitu, Gem. Kan struktur juga itu. Iya Mas, jadi kan apa ya, aku belum sampai ke sana tapi aku pernah baca-baca dikit si Stephen Fletch menggunakan logika apa tuh yang menangkap struktur yang inkonsisten tuh. Prakonsisten. Iya, menggunakan logika itu no. Tapi aku belum baca ke sana sih. Soalnya kan kalau ini ya, nyambung aja nih, kalau yang kriteria eksistensi itu kan kalau di ilmu alam biasanya kan causality kan, dia bisa menghasilkan dampak apa, dia membuat sesuatu perubahan nggak terhadap dunia dan seterusnya. Di ilmu sosial kalau orang kayak Bruno Latour kan juga strukturalis tuh sebetulnya. Dia juga bilang kan gitu, apapun yang bisa menghasilkan dampak pada masyarakat, lah itulah bisa disebut ada gitu. Nah, tapi kalau di matematika kan ada itu kriteria keberadaan biasanya konsistensi ya, kayak Hilbert bilang kan, segala apapun yang bisa dinyatakan dibuktikan konsistensinya itu berarti membuktikan bahwa hal itu ada gitu. Nah, kalau tadi disebut juga tentang struktur yang inkonsisten, itu juga diakui sebagai ada, berarti kriteria keberadaannya luas banget ya, bukan hanya sesuatu yang harus punya daya kausal, bukan hanya sesuatu yang konsisten, tapi segala apapun yang bisa dideskripsikan secara matematis gitu ya mungkin ya. Iya, mungkin seperti itu Mas. Oke, jadi daftar ontologinya justru lebih banyak ya daripada yang lain. Iya, jadi kayak ada struktur di mana-mana nih, terus yang di mana-mana ini benar-benar real gitu. Kayak gitu sih pendeknya. Oke. Kalau aku coba kembali ke pertanyaan pertama tadi kan. Iya. Oke, kita terima kriteria ontologis yang sedemikian lintur ini begitu. Nah, kalau misalnya nanti bisa anggaplah kita bisa membuktikan bahwa mental property itu juga bersifat struktural, ada strukturnya begitu. Nah, apakah ini juga nanti bisa dikatakan ada gitu, exist real gitu, dalam kerangka saintifik tentunya, maksudnya dalam paradigma naturalis gitu loh. Jika model tersebut bisa diuji secara empiris ya mungkin bisa dianggap real, Pip. Oke. Jadi tetap ke pengujian tadi baliknya tadi ya. Iyalah. Sains kan selalu berangkat dari pengujian, selalu berangkat dari observasi. Meskipun ya ada perdebatan gitu dalam ranah metodologis kayak verificationism atau falsifikasi dan seterusnya gitu. Oke. Oke, gimana teman-teman? Ada lagi nggak? Karena tadi kita telat sekitar 15 menit ya dari yang jam seharusnya mulai. Jadi mungkin kita kalau masih ada, kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi. Kalau masih ada pertanyaan. Ada tambahan tanyaan dikit sih. Ya, silakan. Ini Gem, soal tadi ya, observasi. Jadi andaiannya kan bahwa dia struktur adalah apapun yang bisa dideskripsikan secara matematis dan dalam konteks OSR dapat dikonfirmasi secara empiris lewat observasi. Nah, problemnya kan seringkali observasi itu kan membendakan ya. Maksudnya dia membuat sesuatu yang sifatnya struktur, relasional dan seterusnya menjadi suatu objek gitu. Misalnya contoh sederhananya waktu ini ya, keruntuhan fungsi gelombang di mana? Kuantum itu loh, double slit eksperimen itu. Kan dia pada saat yang sama gelombang tapi juga partikel kan. Tapi dia menjadi salah satunya ketika kita observasikan gitu. Kita memutus dualitas itu menjadi satu ketika kita observasi. Kita membuat yang struktur menjadi objek gitu. Nah, berarti kan problemnya kalau diasalkan pada observasi kan bukannya itu berarti membuat struktur jadi objek lagi, Gem. Iya, tapi itu secara representasional aja, Mas. Jadi oke. Ya hubungannya bukan korespondensial gitu, Mas. Antara struktur teoritis dengan struktur dunia gitu. Oke. Oke, gimana? Apakah ada tambahan lain dari teman-teman yang lain?
dimaksud dengan apa pergeseran ke representasi itu sama aja kayak pergeseran komitmen ke dari objek ke model nggak sih? Sama aja kayak misalnya argumentasinya apa Strange sama Newton da Costa yang di bukunya itu yang ngomongin soal inkonsistensi apa partial model kalau nggak salah. Berarti itu sama aja kayak ngomongin ini kan inkonsistensi. Jadi kalau misalnya menggeser inkonsistensi dari apa meyakini objek yang inkonsisten jadi meyakini bahwa ya yang inkonsisten itu cuma modelnya kayak gitu nggak sih? Iya, jadi sebenarnya bukan pergeseran dari objek ke model sih. Menurutku pergeseran dari pernyataan ke model kan. Soalnya yang tadi di awalnya teori itu dianggap sebagai suatu kumpulan pernyataan, dalam strukturalisme sekarang teori itu dianggap sebagai kumpulan model gitu, bukan kumpulan pernyataan. Jadi hubungannya bukan antara pernyataan dengan dunia gitu, bukan relasi korespondensi antara pernyataan dengan dunia, tapi hubungan representasional antara model dengan dunia. Bukan langsung dengan dunia juga sih, tapi dengan model data, dengan observasi, dan seterusnya. Jadi agak pelik di situ sih. Nggak langsung aja, oh pernyataan kita itu bahwa elektron eksis mengacu kepada dunia bahwa di sana itu ada elektron, seperti itu. Oke, thank you, Gam. Oke, sama-sama. Yap. Nggak ada lagi nih teman-teman yang mau bertanya. Oke, kalau nggak ada kayaknya mungkin kita bisa cukup sampai di sini ya. Karena saya juga udah kehabisan pertanyaan untuk melanjutkan. Untuk menutup mungkin saya akan ngasih kesempatan ke Mas Gema untuk ngasih pernyataan penutup gitu untuk sesi presentasinya sore ini. Sebagai closing statement sih, jangan lupa nanti malam ada Bung Fitriadi. Kawan kita ini baru lulus dari Fakultas Filsafat dan menurut saya pemikirannya sangat tajam dan tidak dapat diragukan lagi apalagi dalam ranah logika. Dan sebagai penutup, wish you all the way down is structure. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Gem. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Jangan lupa nanti malam kita bertemu lagi di sesi yang sama, tentu dengan moderator yang berbeda. Nanti malam ada Bung Fitriadi. Ini dikenal sebagai Wali Zeno karena orang yang paling susah dipahami di antara orang-orang Zeno. Sampai jumpa nanti malam. Tadi saya kurang lebihnya mohon maaf. Thank you Gema, thank you Taufik. Oke.